Hai teman-teman, konsumsi energi dunia meningkat secara drastis hari demi hari karena perkembangan industri dan pertumbuhan populasi. Karenanya, peningkatan permintaan untuk sumber daya bahan bakar fosil semakin meningkat seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pada Kebijakan Energi Nasional tahun 2006, pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 5% total konsumsi energi dengan menggunakan biofuel di tahun 2025. Produksi biodiesel ditargetkan mencapai 1,5 juta kiloliter di tahun 2010 atau setara dengan 10% dari konsumsi bahan bakar diesel di sektor transportasi, 3 juta kiloliter pada tahun 2015 dan meningkat sampai 6,4 juta kiloliter pada tahun 2025 atau 20% untuk transportasi dan 5% total nasional bahan bakar diesel. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar yang menjanjikan yang dapat digunakan untuk mesin diesel tanpa harus banyak memodifikasi mesin diesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak-minyak nabati seperti minyak kedelai, lobak, bunga matahari, jarak pagar, dan lain-lain. Namun, lambat laun penggunaan minyak pangan menimbulkan isu kompetisi terhadap ketahanan pangan nasional suatu negara. Karena alasan tersebut, muncullah ide untuk menciptakan biodiesel dari minyak non-edible atau minyak non-pangan. Maka perlu dicari beberapa bahan baku biodiesel yang memiliki harga yang murah, tidak bersaing dengan bahan makanan seperti minyak jelantah atau waste cooking oil, palm fatty acid distillate, grease, dan animal fat. Pemilihan waste cooking oil atau minyak jelantah dapat mengatasi permasalahan ketahanan pangan nasional. Namun perlu disadari bahwa WCO banyak mengandung free fatty acid atau asam lemak bebas, sehingga harus dilakukan pretreatment sebelum melakukan produksi biodiesel. Pretreatment dilakukan dengan mereaksikan FFA dalam minyak dengan metanol dan katalis asam, kemudian dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi dengan produk samping gliserol. Namun, proses ini menimbulkan masalah baru di mana banyak energi dan biaya yang dihabiskan dalam produksi biodiesel karena menggunakan katalis asam yang sulit dipisahkan, terjadi reaksi saponifikasi ataupun reaksi penyabunan, dan harus melangsungkan reaksi dalam 2 tahap, yaitu reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Untuk meminimasi permasalahan dalam sistem katalis homogen untuk transesterifikasi, beberapa penelitian telah dilakukan dengan menggunakan sistem katalis heterogen. Katalis heterogen merujuk pada katalis berwujud padat, di mana memiliki keuntungan di antaranya tidak sensitif terhadap asam lemak bebas. Reaksi esterifikasi dan transesterifikasi dimungkinkan terjadi secara bersamaan, tidak memerlukan pencucian katalis mudah dipisahkan dari produk utama maupun produk samping, sehingga kontaminasi katalis terhadap produk juga rendah, dan katalis dapat digunakan kembali. Dalam beberapa kasus penggunaan katalis heterogen, ISTADI 2011 melaporkan bahwa pembuatan katalis heterogen harus melalui kalsinasi pada suhu 850 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius, di mana proses tersebut membutuhkan energi yang besar dan menyebabkan banyak kisi cacat dalam struktur kristal katalis, sehingga aktivasi katalis menurun karena perubahan koordinasi pada struktur kristalnya. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi dalam pemilihan dan proses pembuatan katalis yang lebih hemat energi, ramah lingkungan, tidak merusak struktur katalis itu sendiri, serta diharapkan dapat memberikan hasil konversi yang optimal pada produksi biodiesel. Berdasarkan permasalahan yang ada, kami melakukan suatu inovasi riset dengan harapan dapat mengatasi permasalahan ini. Kami dari Universitas Sumatera Utara, saya Widarto Surya Alam dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara sebagai ketua. Saya Sabila Kitamara, jurusan Teknik Kimia sebagai anggota 1. Saya Lisa Sahara, jurusan Fisika sebagai anggota 2. Dengan dosen pembimbing kami yang luar biasa, yakni Profesor Dr. Zuhrina Masyito, STMSC.
yang akan mempersembahkan hasil riset kami, yakni tentang sintesis katalis heterogen kalsium gliseroksida dari limbah cangkang telur bebek pada transestrifikasi minyak jelantah dalam produksi biodiesel. Penelitian kami ini memanfaatkan limbah cangkang telur bebek sebagai sumber kalsium untuk pembuatan katalis kalsium gliseroksida atau CaC6H14O6. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa cangkang telur mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 dan komponen organik seperti protein, polisakarida, dan kitin. Cangkang telur ini terdiri atas 95% Ca dan 5% komponen organik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa limbah cangkang telur bebek dapat dijadikan sumber kalsium gliseroksida atau CaC6H14O6 dalam pembuatan katalis basa heterogen. Pada dasarnya, pembuatan biodiesel dapat didasarkan dengan penggunaan bahan-bahan seperti trigliserida dan juga dengan alkohol. Namun, banyak peneliti lebih suka menggunakan metanol karena metanol lebih reaktif dibandingkan etanol dan juga beberapa alkohol jenis lain. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi preparasi, yakni pengumpulan bahan-bahan dan juga peralatan. Dilanjutkan dengan proses sintesis katalis, yakni proses pembuatan katalis kalsium gliseroksida. Dilanjutkan dengan proses transestrifikasi minyak jelantah untuk mendapatkan produk biodiesel. Kemudian dilakukan pengujian, dan yang terakhir adalah analisis dan penyimpulan data. Pada tahap proses sintesis katalis kalsium gliseroksida diawali dengan mereaksikan 10 gram cangkang telur bebek dengan 0,5 molar asam asetat sebanyak 500 ml. Reaksi ini akan menghasilkan kalsium asetat. Larutan ini disaring dengan kertas saring, kemudian filtrat di bawah dipanaskan untuk memperoleh kalsium asetat kering. Kemudian digerus dengan mortar bersama dengan gliserin. Kemudian hasil ini kita diamkan selama 72 jam dan ditutup dengan menggunakan plastik wrap. Selari kalsium asetat dan gliserin dicuci dengan etanol dengan 4 kali pencucian. Kalsium gliseroksida yang didapat kemudian dikeringkan dalam oven selama 60-70 derajat Celcius. Proses transestrifikasi minyak jelantah dilakukan setelah kita memperoleh kalsium gliseroksida. Tahap ini dilakukan dengan mereaksikan 1 mol minyak jelantah dengan 9 mol metanol pada kondisi reaktor batch yakni 70 derajat Celcius. Di sini kita menggunakan variasi kalsium gliseroksida yakni 1%, 3%, dan 5%. Di sini dilakukan pengadukan dengan kecepatan tinggi dan proses ini dilakukan selama 3-4 jam. Hasil ini kemudian didekantasi untuk memisahkan produk biodiesel yang dihasilkan dari crude glycerol. Parameter mutu yang akan diamati terhadap biodiesel adalah viskositas kinematik, bilangan asam, kadar gliserol total, dan kadar metil ester dengan perhitungan pendekatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, katalis kalsium gliseroksida berbentuk serbuk partikel berwarna putih kusam. Warna kusam yang dihasilkan akibat pemanasan dalam oven yang tidak stabil. Cangkang telur bebek yang sudah terkonversi menjadi kalsium gliseroksida dapat langsung digunakan untuk mentransestrifikasi minyak jelantah. Hasil uji biodiesel ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Standar mutu yang digunakan yakni adalah ASTM dan SNI. Berdasarkan hasil ini, kualitas terbaik didapat dengan menggunakan bobot katalis 3%, di mana hampir semua parameter ASTM biodiesel dan juga SNI hampir terpenuhi kecuali kadar gliserol. Biodiesel yang dihasilkan masih memiliki gliserol total melewati standar mutu ASTM dan SNI. Hal ini disebabkan karena penggunaan minyak jelantah dalam produksi biodiesel memiliki kadar free fatty acid yang sangat tinggi, sehingga di akhir reaksi menghasilkan gliserol total yang cukup banyak. Kesimpulan dari penelitian kami, pertama, berhasil.
Sintetis katalis kalsium gliseroksida dari limbah cangkang telur bebek berhasil dibuat tanpa proses kalsinasi. Kedua, hasil terbaik diperoleh dari bobot katalis 3% dengan massa jenis sebesar 896 kg per meter kubik, viskositas 4,87 mm kuadrat per sekon. Gliserol total 0,78%, bilangan asam 0,51 mg KOH per gram, dan kadar metil ester sebesar 97,93%. Saran pada penelitian kami, sebaiknya 1. Dilakukan tahapan pemurnian biodiesel untuk memperoleh kualitas biodiesel yang sesuai dengan standar mutu. Tentunya dengan melakukan pencucian dengan pelarut lain yang lebih responsif mengangkat gliserol dan metode pemurnian biodiesel yang lain. 2. Ditambahkan minyak yang mengandung FFA rendah sebagai bahan aditif. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar free fatty acid atau FFA, yaitu dengan mengganti bahan baku minyak jelantah. Solusi lain dengan mengkombinasikan antara minyak jelantah dengan penggunaan VCO ataupun penggunaan minyak aditif lain. 3. Melakukan uji atau karakterisasi menggunakan alat-alat instrumen analisa seperti SEM-EDX. Dengan begitu, penelitian kami menjadi lebih baik. Potensi jangka panjang dari produk ini akan melibatkan hubungan kerjasama yang solid antara masyarakat, pemerintah, dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan sains dan teknologi di era Society 5.0 sebagai upaya pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan terhadap perubahan ekosistem. This world sustainability is everyone's business. It's not only mine. It's not only yours, but it's ours.